Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Manajemen kelas A. Baik, saya akan membahas materi yang berjudul Manajemen Piutang. Apa saja yang kita akan bahas, yaitu yang pertama pengertian piutang, yang kedua hubungan piutang dan bad debt, yang ketiga cara-cara memperkecil bad debt, yang keempat receivable turnover dan hari, dan yang kelima rata-rata pengumpulan piutang. Baik, yang pertama yaitu pengertian piutang. Pengertian manajemen piutang usaha terdiri dari dua kata yang memiliki arti, yaitu manajemen dan piutang. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan piutang merupakan klaim pada pihak lain, baik berupa uang, barang, dan jasa. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Untuk mengendalikan piutang, sebuah perusahaan juga perlu memisahkan keuangan pribadi dan usahanya, serta menetapkan kebijakan kredit pada bisnisnya. Namun, apa yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan penjualan secara kredit? Alasannya karena melakukan penjualan secara kredit merupakan suatu cara untuk meningkatkan atau mencegah penurunan penjualan. Sebab apabila suatu penjualan pada usaha Anda semakin meningkat, maka laba suatu usaha juga akan meningkat. Namun memiliki piutang juga dapat menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Maka dari itu perusahaan juga sangat penting untuk melakukan analisis terhadap manajemen piutang usaha untuk meningkatkan kinerja keuangan usaha. Nah, besarnya investasi dalam piutang ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran kredit, yaitu makin longgar atau makin lunak syarat kredit, makin besar piutang dagang. Yang ketiga, kemampuan mengumpulkan atau menagih piutang. Dan yang keempat, karakter pengutang atau debitur. Adapun pertimbangan pemberian kredit, yaitu yang pertama, karakter para manajemen perusahaan atau pengutang. Yang kedua, capacity atau kemampuannya atau kesanggupan membayar perusahaan pengutang. Yang ketiga, capital atau kondisi posisi keuangan perusahaan pengutang. Yang keempat, collateral atau harta perusahaan pengutang yang dijadikan jaminan. Dan yang terakhir, condition atau kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bisnis. Tetapi sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, ia kehilangan kesempatan berbisnis. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya, yaitu hubungan piutang dan bad debt. Piutang yaitu penjualan produk secara kredit atau piutang dagang dilakukan dengan maksud untuk menggenjot penjualan agar tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Sedangkan bad debt di mana penjualan kredit tidak dapat menagih semua piutangnya atau piutang ragu-ragu. Yang ketiga, cara-cara memperkecil bad debt. Yang pertama yaitu menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prudential principle pada saat tingkat persaingan bisnis semakin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Dan yang terakhir,
Manajer marketing, finance, productions, hingga human resource dilibatkan secara intensif dan fokus. Nah, sekarang perputaran piutang atau receivable turnover, yang dimana piutang sebagai unsur modal kerja. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan, yaitu dari kas, persediaan, penjualan piutang, dan kembali ke kas. Perputaran piutang atau receivable turnover dapat disajikan dengan perhitungan penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian 360 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period of accounts receivable. Pernyataan ini dapat disajikan dalam bentuk rumus sebagai berikut. Hari rata-rata pengumpulan piutang adalah sangat penting. Makin lama makin buruk bagi kas perusahaan dan sebaliknya. Perputaran piutang yang tinggi sangat baik bagi perusahaan karena investasi dalam piutang rendah dan sebaliknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena saya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.